Halo semuanya, kenalin nama saya Irfan, biasa dipanggil Ipan. Eee, ini adalah podcast pertama saya yang saya upload ke YouTube. Biasanya saya cuma buatnya di Instagram saya saja. Kalian bisa follow Instagram saya @irfanhadiilyas. Oke, jadi saya ingin sedikit membahas tentang kesedihan. Mungkin apapun yang teman-teman rasakan sekarang, entah itu kesedihan karena problem rumah tangga mungkin, atau problem asmara mungkin sama pasangannya. Nah, percayalah, problem yang kita hadapi saat kita hidup di dunia ini adalah suatu ujian yang semua orang tuh pasti ngalamin. Jadi tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak akan merasakan kesedihan. Karena kita tahu kesedihan adalah ujian, dan ujian tersebut adalah merupakan fase dimana kita akan naik kelas. Jadi hidup kita ini ibaratnya mempunyai level-level atau tingkatan. Jadi ketika kita sanggup melewati fase kesedihan tersebut, maka kita akan naik kelas. Nah, di kelas yang lebih tinggi nanti bakal ada yang namanya ujian yang lebih besar daripada itu. Tugas kita apa? Tugas kita adalah menyiapkan persiapan sematang mungkin untuk menghadapi ujian tersebut. Namun percayalah, ketika kita sanggup melewati satu fase ujian tersebut, maka fase-fase ke depan sana itu pasti kita bisa lewati. Yang tentunya kita harus tetap tegar menghadapi semua ujian tersebut. Jadi yang perlu kalian ketahui bahwa ujian itu bukan buat kalian doang gitu loh. Jadi semua orang bakal merasakan kesedihan tersebut gitu. Ada orang yang mungkin mengekspresikan kesedihannya dengan cara dia mengupload ke sosial medianya. Ada juga yang sebagian orang itu memilih untuk diam dan bungkam terhadap problem yang dialaminya. Nah, kalau ditanya bagusan mana nih? Bagusan yang kita share ke orang-orang atau bagusan yang kita pendam sendiri? Menurut saya itu tergantung dari pilihan kalian sendiri. Kalau saya sendiri itu lebih memilih untuk menyimpan problem yang saya rasakan, namun akan saya ceritakan kepada teman-teman yang saya rasa orang yang tepat. Jadi nggak sembarang orang yang kita ceritakan problem kita tersebut, karena nggak semua orang itu mau mendengarkan dan memberi solusi atas problem yang kita hadapi. Ada juga sebagian orang yang malah enggan untuk dengar problemnya kita gitu loh. Ada orang yang cuman mau dengar doang tapi nggak punya solusi. Jadi pastikan kalau misalkan kalian mau mendam sendiri, tapi jangan kelamaan dipendamnya karena itu bisa jadi bahaya juga buat diri kalian sendiri. Itu yang menyebabkan mungkin pikiran kacau, stres mungkin. Oleh karena itu menurut saya sih curhat itu adalah sesuatu yang diperlukan ketika kita mempunyai masalah. Namun curhat yang saya maksud di sini adalah curhat kepada orang yang tepat. Jadi pastikan kalian mempunyai teman yang tepat yang mau mendengarkan, yang mau memberi solusi. Dan ada orang yang suka mengumbar-umbar di sosial media tentang masalah yang dia alami. Bagus nggak? Kalau menurut saya sih tidak bagus gitu. Karena itu terkesan kalian itu orang yang mudah menebar atau menyebar sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya sama orang lain. Atau mungkin orang-orang bakal mengira kalian itu orang yang tidak bisa dipercaya, tidak bisa memegang rahasia gitu. Jadi pastikan kalau misalkan kalian ingin men-share cerita kalian, itu kalau bisa jangan hal-hal yang privacy gitu. Karena gak semua loh tentang kita hidup di dunia ini kita share ke orang-orang, gak semua gitu. Mungkin tentang pasangan kita, tentang keluarga kita itu gak semuanya bisa kita share di sosial media gitu. Apalagi kita seorang public figure. Pernah gak kalian lihat seorang motivator ngeluh tentang masalah yang dihadapi? Gak pernah gitu loh. Karena apa? Karena si motivator tersebut itu dia sudah membrandingkan dirinya sebagai seorang yang pemberi solusi gitu. Jadi ya mau gak mau, walaupun dia punya masalah ya dia tetap pendam atau dia ceritakan kepada teman dekatnya. Dia gak akan mengumbar sesuatu yang masalahnya ke orang ramai gitu.
Jadi kalau saya lebih milih tipe orang yang memendam masalah tersebut, tapi tidak memendam sendirian, tapi memendam bersama orang terdekat saya yang saya rasa itu orang yang tepat dan mampu menjaga rahasia dan mampu memberi solusi. Oke, buat kalian yang lagi bersedih, saya harap semoga kesedihan kalian cepat berlalu, cepat-cepat naik kelas, dan semoga ujian-ujian selanjutnya juga kalian bisa melewatinya. Oke, cukup sekian. Kalau misalkan nih ada yang pengen saya bahas untuk next podcast selanjutnya, kalian bisa komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kalau misalkan kalian rasa ini bermanfaat. Dan tolong support saya untuk meneruskan podcast saya untuk materi selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi.